Hari ini kita mau ibadah ya, seperti biasa. Nah, ini sudah akhir tahun, kita mau ibadah penutup tahun. Nah, untuk lagu yang pertama kita menyanyikan Selamat Pagi Bapak. Yuk, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Kita mau panggil Tuhan Yesus untuk datang bersama kita ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Semoga Roh Kudus bersama kita ya pada pagi hari ini ya. Kita akan membuat tanda salib, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita ibadah akhir tahun dengan tema Kristus Raja Hidupku. Kita akan berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau telah memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bapa, berkatilah kami pribadi lepas pribadi, supaya setiap firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, merasuk ke dalam jiwa kami Tuhan, menjadikan kami anak-anak yang berguna bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dari pertengahan hingga akhir acara ini selesai ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita langsung saja menyanyikan lagu antar bacaan pada pagi hari ini. Happy Ya Ya Ya. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, anak-anakku, kita sudah menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Nah, hari ini kita mau membaca ya. Ambil dong Alkitabnya. Kita akan buka dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Sudah dibuka Alkitabnya? Pengkhotbah 1 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Pengejaran hikmat adalah sia-sia. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang
akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup dan sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku, memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran tahun 2021-2022. Anak-anak banyak sekali mendapat pengajaran dari playgroup, TKA dan TKB. Nah, sekarang anak-anak sudah memasuki ajaran baru lagi nanti di bulan Juli. Yang TKB naik ke kelas 1, yang TKA naik ke kelas TKB. Jangan lupa belajar ya anak-anakku, dan selalu berdoa supaya menjadi yang terbaik bagi kita semua. Nah, anak-anakku yang terkasih, ayat hafalan pada pagi hari ini yaitu Pengkhotbah 1 ayat 11. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Sekali lagi, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Oke. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita saksikan video pada pagi hari ini. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan.
Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang, Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa, Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga minta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kalian masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Yudi kemudian dikenal menjadi anak yang suka menolong, rajin belajar, dan memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Ada banyak orang yang dulunya sering melakukan perbuatan yang tidak baik seperti Yudi yang dapat berubah, seperti Paulus yang sebelumnya bernama Saul, berubah dari orang suka menyingkirkan pengikut Yesus, namun akhirnya bertobat dan menjadi penulis Alkitab. Atau seorang wanita sundal atau pelacur yang menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Tetapi
Hal itu tidak mudah karena ada saja orang lain yang berupaya keras untuk membuat kita melakukan hal yang buruk. Siapakah itu? Dia adalah setan. Apakah kamu kadang merasa sulit untuk melakukan hal yang benar? Kita semua melakukan hal yang sama. Setan menjadikannya sulit. Namun, ada alasan lain mengapa tidak selalu mudah untuk melakukan apa yang benar. Tahukah kamu alasannya? Karena kita lahir dalam keadaan berdosa. Dosa itulah yang membuat kita lebih mudah melakukan hal yang salah daripada melakukan hal yang benar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap berjuang melakukan apa yang benar. Jika kita melakukan hal yang benar, kita dapat yakin bahwa Yesus akan membantu kita. Jadi, meskipun sulit, kita ingin berbuat baik, bukan? Oke, anak-anakku sudah menyaksikan video tadi, sudah melihat videonya. Bagaimana ceritanya? Luar biasa ya. Nah, kita sudah di akhir acara, kita akan melakukan doa penutup. Ya, sikap doanya yang baik pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah Tuhan segala sesuatunya atas dari ridho Tuhan yang Maha Kasih ya Bapa. Kami percaya Bapa, kami anak-anak-Mu telah berusaha menjadi yang terbaik bagi diri kami, keluarga kami, dan terlebih di hadapan-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami kelak, agar kami bisa menjadi murid-murid yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi